Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi fadalla ba'dul ibadihi bil ulumil ilahiyyah wa ta'arrafa biha ilaihi bisumul ma'arifi wal anwaril irfaniyah wa ahabbahu biha ilaihi mahabbatan fihi hatta la yara biha siwahu wa wallahu biha alaihi bikaramatil wilayatihi amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati musannif hadzal kitab syekhina wa mursyidina Sayyidi Syekh Hadian Muhammad Abdul Ghawsifullah Maslur radhiyallahu qaddasallahu sirra al-Fatihah. Bismillah. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala syekhina fi kitabihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimahu man hafidhu lisanahu wa arafa zamanahu wastaqamah tariqatuhu. Allahu a'lam. Hadratal mukarram wal mukhtaram wal alim wal alamah al ajib billah Syekhina wa mursyidina Sayyidi Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghawsifullah Maslul radhiyallahu qaddasallahu sirrah, yang kita semuanya sebagai murid-murid beliau yang senantiasa mengharap luluberan berkah karamah beliau, senantiasa mengharap kejembaran rahmaniyah beliau. Semoga kita semuanya dipilih menjadi murid-murid yang jadi, yang sedikit menurut beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati, yang mulia pematu khusus Syekh Mursyid Bajagat Al-Khalis Bihikdi, sekaligus beliau adalah wakil talqin. Yang saya hormati wakil talqin Syekh Mursyid, abang saya, guru kita Ki Haji Sopa Waria Sautin, serta seluruh keluarga. Saya hormati pemangku manakiban pada malam hari ini, keluarga besar Ikhwan Madrasah Plus Raudhah Daiwan Al-Kanzali Dawan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Yang saya hormati para sesepuh madrasah dimanapun berada, para kiai, para mubaligh, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa yang sedang menuju hakikat keikhwanan. Teriring doa bil khusus untuk pemangku manakiban semuanya, umuman semuanya yang hadir, yang mendengar, yang menyimak pada acara manakiban malam hari ini. Semoga dengan berkah karamah Syekh Mursyid, Allah berkahi sisa usia dengan sehatnya, bertambah soleh dan solehah, sukses segala urusan, dimudahkan segala urusan, dikabul segala hajat, ditolak segala bala. Terutama semoga Allah dengan karamah Syekh Mursyid melimpahkan berkah istiqomah mengamalkan amalia mursyid hingga akhir hayat, dan semoga amalia kesucian jiwa ini bisa diwariskan ke keturunan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karamati wa syafaati syekhina wa mursyidina Sayyidi Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghawsifullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat, zakirin wal zakirat, alhamdulillah malam hari ini saya bisa bersilaturahim ke daerah Dawan ini, Kiai ya.
Tidak ada maksud untuk ngisi khidmat ilmiah. Karena niat saya nawaitu berangkat dari rumah niat berobat, niat berobat. Niat berobat untuk segalanya. Termasuk kita semua ikhwan akhwat yang datang kepada al-ulama warisul kamil, yang datang kepada ulama pewaris yang sempurna, maka sesungguhnya dia mengambil harta warisan yang Allah titipkan kepada al-warisul kamil. Ada berapa harta warisan? Ada 4 harta warisan. Yang pertama adalah mau'idatum mir rabbikum wa syifaa'u lima fis sudur wa huda war rahmah. 1, mau'idatum mir rabbikum, apa artinya? Nasihat. Yang kedua, wa syifaa'u lima fis sudur adalah penyembuh. Tentang penyembuh ini dari pangresa niat datang ke Manakiban untuk berobat. 1, untuk menyembuhkan penyakit jasmani. 2, penyakit rohani. 3, ibadah. 4, rumah tangga. 5, usaha. 6, ragu kepada guru. Itu sakit itu berarti ya. Kalau ada murid dalam thariqah kita masih ragu kepada guru mursyidnya, masih ragu kepada kemursidan Abah Aos, sementara dia mengatakan thariqat antum apa? Thariqat saya Qadiriyah, Naqsabandiyah, Suryalaya, silsilah berapa? 38. Tapi anak ragu ke Abah Aos teh. Nah itu sakit tuh orang ya, harus diobati. Yang obatnya ada pada Manakiban. Makanya kenapa diadakan khidmat ilmiah? Salah satunya untuk itu, ya, menjelaskan sebenarnya khidmat ilmiah ini pendangkalan. Karena tapi pendangkalan di sini bukan negatif ya. Pendangkalan di sini mengutip dari waktu itu saya mendengar dari Profesor Supardi. Kamakola Profesor Supardi, pendangkalan di sini bukan berarti sesuatu yang negatif, maksudnya adalah mengungkap sesuatu yang masih tertutup dengan ilmu sehingga menjadi terbuka, menjadi terang benderang. Kalau ingin menambah pendalaman pemahaman dan pengayaan pengalaman serta meningkatkan keyakinan kita kepada syekh, bukan di khidmat ilmiah tetapi ada pada amaliyah. Makanya kenapa dikirnya mesti banyak? Karena di dalam dikir banyak itulah kita sedang tolam, sedang mencari apa tadi? Pendalaman pemahaman, pengayaan pengalaman, juga meningkatkan keyakinan. Ada pada dikir la ilaha illallah. Maka jangan malas dikirnya, ya. Jangan malas dan juga jangan salah kaifiat dikirnya. Karena kalaupun salah kaifiat dikirnya tidak akan sempurna. Oh Pak, saya juga mau dikir tapi saya nggak mau ditalkin. Saya mau dikir tapi nggak mau ditalkin. Gimana tuh? Bagus. Sudah ingin dikir desa sudah bagus. Tapi dikir yang tidak ditalkinkan tidak akan memberikan faidah kemanfaatan yang sempurna. Ya, kalau sekedar pahala dapat. Tapi kalau untuk prosesi tazkiyatun nufus, ya, tazkiyah qulubihim wa tazkiyah nufusihim wa isalihim ila hadrati ilahiyah wa sa'adatin qudsiyah, maka syarat mutlaknya dikir tersebut mesti ditalkinkan. Tentang segat kalimat zikir banyak. Bahkan Al-Quran yang 30 juzuk 114 surat umum golib 6.666 ayat,
semuanya adalah segat kalimat dzikir. Tapi di antara sekian banyak segat kalimat dzikir ada pada surat Muhammad ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sudah fa'lam pakai annahu. Ini kata santri mah, ini sesuatu yang sangat penting. Karena ada fa'lam, ada annahu di situ. Itulah segat kalimat yang dipakai oleh semua nabi. Oleh nabi 124.000 nabi, 124.000 wali, semuanya mengamalkan la ilaha illallah. Semuanya mengamalkan itu. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Itu sabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi alhamdulillah kita diberikan sarana untuk berobat. Tinggal nawaitu di rumahnya, Abah saya niat menakiban ingin berobat. Sudah beres insyaallah. Pulang bahagia. Nah, tuh. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, mempersingkat waktu, pada kesempatan kali ini saya mengutip sebuah kalam Hadrati Syekh. Ini hikmah Kiai. Ini hikmah beliau ini. Kalau pengen tahu, kata Bojogat mah lamun Gus macahi. Sunda ngerti gak Sunda? Ngerti Sunda? Tak. Lamun Gus maca hikam gak asa pangsupi ngapa? Padahal banyak Pak. Banyak kitab sufi itu. Bahkan mohon maaf ya. Yang bertanggung jawab urusan rohani adalah guru kita. Maka yang terbaik bagi seorang murid di dalam thariqah, bacalah kitab guru mursyidnya. Kitab karya guru mursyidnya merupakan rujukan pokok, yang lain sebagai tambahan, bukan dibalik. Yang lain jadi pokok, kitab karya pangsa guru mursyid dianggap sebagai bukan begitu. Dibalik sekarang, kitab karya guru agung adalah sebagai rujukan pokok dalam kita berilmu amaliyah dan amal ilmiah. Kitab pangsa guru agung, yang lain sebagai tambahan. Kan kalau begitu tidak nyinggung orang ya. Jadi tidak anti kitab yang lain, tapi statusnya sebagai tambahan. Nah, baik. Di dalam kitab Fadhul Suhur, pangarsa guru agung kita Syekh Mursi kita Baos radhiyallahu qaddasallahu memasukkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimahu man hafidha lisanahu wa arafa zamanahu wastaqama tariqatuhu. Rawahu Imam Ad-Dailami an Ibnu Abbas. Yang maknanya kurang lebih terjemah bebas, Allah menyayangi kepada orang hafidho lisanahu, yang bisa menjaga lisannya. Satu. Jadi ada 3 golongan orang yang Allah menyayangi. Kepada 3 golongan ini, yang pertama hafidho lisanahu, orang yang sanggup menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak manfaat, apalagi ucapan yang merugikan dirinya dan orang. Ditambahan kusum kuring tah. Ya. Jadi maksud tidak manfaat sini teh menjaga lisan dari hal-hal yang tidak manfaat dan yang merugikan, baik merugikan diri terlebih merugikan orang. Jaga lisan. Disayangi Allah menjaga lisan itu. Ya. Bahkan dalam hadis Rasul yang lain, la tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah turisal qaswatal qalb.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Janganlah engkau banyak bicara bi ghairi dzikrillah tanpa engkau mengingat Allah. Atau dengan kata lain, bi ghairi dzikrillah sini adalah omongannya tidak menjadikan kamu ingat kepada Allah. Jadi tenambah eling, tenambah bener. Ya. Kenapa? Fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah turisal qaswatal. Karena sesungguhnya banyak bicara yang tidak dzikir kepada Allah, yang tidak menjadikan hati ingat kepada Allah, turisal qaswatal qalb, akan mewarisi kerasnya hati. Orang yang keras hatinya jauh dari hidayah Allah. Na'udzubillah. Hati-hati dengan lisan, ya. Bahkan sekarang musim sosial media, Pak. Dulu entah dari mana sumbernya kita sering mendengar mulutmu adalah, betul ya. Saya nyari kitabnya belum ketemu, mulutmu harimaumu tinan. Pokoknya mah kitu we lah geus. Ya. Tapi sekarang sudah nambah. Mulut dan jarimu adalah harimaumu. Kenapa? Sekarang kan di sosial media semua tercurah di situ. Yang ngetik kan jari. Hati-hati. Jari ini jangan mengetik hal-hal yang tidak manfaat. Jadikan sosial media apapun. Tidak haram. Awas, hati-hati. Ini dari saya ya. Sosial media tidak haram dengan catatan untuk berdakwah menegakkan agama Allah. Kecuali kalau dipakai yang tidak benar. Ya. Pakai kejahatan, pakai maksiat, ya haram sosial media. Ya. TikTok, pacebok. Apalagi Instagram, apalagi Twitter gitu. Pokoknya dan sebangsanya jadikan sarana dakwah. Ya. Sarana dakwah untuk menyebarkan la ilaha illallah. Udah, sekarang jangan hal itu parago ini mah di Facebook curhat. Boga salah kita lieur euy. Ayo di Facebook gitu lah. Salah kira gak jawab deh. Boga pamajikan itu ngerti. Jadi perang sosial media. Aduh. Jangan ya. Jadikan hal-hal yang manfaat. Sosial media silakan. Ya. Kalau Anda masih punya, apa juga punya. Tapi jadikan sarana dakwah semua. Sehingga jadi bernilai ibadah. Hati-hati lisan ya. Jadi Allah menyayangi orang yang menjaga lisan. Yang kedua, wa arafa zamanahu, orang yang mengenal imam zaman. Nih, yang jarang sekali dibahas tentang imam zaman. Siapa imam zaman? Waliyam mursyida. Imam zaman itu adalah wali karena kata Nabi, man mata begal imam zamanihi mata maitatan jahiliyatan. Naudzubillah. Orang yang meninggal ya, yang ketika hidupnya belum mengenal atau belum ketemu imam zaman, maka matinya orang tersebut seperti matinya sifat orang jahiliyah. Tidak membawa iman yang benar dan tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga istilah bahasa Karawang nama mautna marakayangan. Lancena? Sama. Sami. Marakayangan, Pak. Marakayang nanti tidak bisa balik ke Allah. Karena tidak ketemu imam zaman. Kok begitu? Karena fungsi imam zaman, satu tasliku fil bidayah, dua tablighu fi nihayah, tiga tahfidu fi riayah. Tasliku fil bidayah, membuka jalan hidayah. Hidayah apa? Hidayah dikir. Talqin dikir itu adalah tasliku fil bidayah. Dengan dikir hati kita betul sudah ada. Itu tidak bisa, ulama biasa tidak bisa. Maka dikatakan wali mursyid adalah al-warisul kamil, pewaris sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Selanjutnya fungsi peranan
Al-warithul kamil adalah tablighu fi nihayah. Apa tablighu fi nihayah? Mengantarkan atau menyampaikan kepada tujuan akhir, yaitu hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, tadi rada sedikit radikal teh ngomong teh marakayangan gagabah teuing misalnya. Ini saya menemukan keterangan dari karya Pangarsa Abah dari kitab Lautan Tanpa Tepi seri pertama, ucapan Sayyid Luqman Al-Hakim, ya Luqman Kamil, ya makanya Luqman Hakim yang namanya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Anasu, manusia itu terbagi 3/3 bagian. Kata Luqman Hakim, manusia itu terbagi 3/3 bagian. 1/3 bagian untuk dirinya, 1/3 bagian untuk cacing dan belatung, 1/3 bagian untuk Allah. 1/3 bagian untuk dirinya adalah amal soleh dan amal toleh. Amal soleh dan amal salah, kembali ke dirinya. 1/3 bagian manusia untuk belatung dan cacing, jasadnya, illa jasad aulia wa anbiya, kecuali jasad wali Allah dan jasadnya para nabi Allah, para rasul Allah. Nabi dan rasul, wali dan para nabi, jasadnya tidak akan disentuh cacing. Maka jangan heran kalau di sini, di Karawang sini ada ahli dikir, ketika hidup istiqomah pengamal dikir, saya berani menjamin meninggal kubur 5 tahun gali masih utuh kepalanya juga. Haji Udin Jembatan 5 meninggal, anaknya sudah 5 tahun karena tidak ada tempat lagi. Tadinya dikurabkan, dimakamkan di tempat anaknya, dipikir sudah, karena sudah 5 tahun, sudah nggak ada. Ternyata begitu dibongkar, kafarnya masih utuh Pak, sudah 5 tahun, seperti baru dimasukkan. Ini bukti bahwa ahli zikir jasadnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Makanya mesti bersyukur kita. Ya. 1/3 untuk dirinya amal saleh dan amal salah, 1/3 untuk bilatung dan cacing, jasadnya kecuali jasad nabi dan wali-wali Allah. 1/3 bagian dari manusia untuk Allah. Apa? Ruhnya. Dan hanya ruh yang sudah tahu jalan pulang, yang sudah mendapatkan talqin dzikir, yang bisa pulang kepada Allah. Ruh yang belum mendapat bimbingan talqin dzikir dari imam zaman, dari Syekh Mursyid, tidak akan bisa pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi marakayangan, menclok di mana? Ya di mana saja. Memasan. Limbad. Wah, ada limbad tuh. Oh, marakayangan, bad. Datang di sunara sang dukutan we moto tuh. Alhamdulillah. Itu tugas imam zaman, mengantarkan tablighu fi nihaya, mengantarkan ke hadrat Allah Subhanahu, mengantarkan ruh kita kepada Allah. Yang ketiga, fungsi dari imam zaman adalah tahfidu fi riayah, menjaga, menutupi kekurangan murid-muridnya, kekurangan amal. Kalaupun ibadahnya buruk karena ilmu tidak tahu, ketika dia dapat Allah dihisab, beliau yang tanggung jawab, Pak. Misalnya Mama Hasan, kenapa sholatnya nggak capruk? Misalnya, gitu. Udah tanya khusyuk tuh Gusti. Wah, lamun teu buka guru mah. Abah teh berdiri. Murid saya ieu mah. Oh, murid Marsa, mohon. Sudah bebas Marsa. Pan ada ceritanya, baca di Manqobah 38. Ada orang murid Pasek. Murid Pasek teh gambarannya datang talqin ke guru, setelah itu wes bablas kemana we? Murid Pasek kata gitu teh. Tah, murid Pasek mah teu salamet jeung karena kini ditanya keneh. Mata di Manqobah 38 ditanya. Marabuka Abdul Qadir.
Abdul Qadir. Wa man nabiyuka Abdul Qadir. Wa ma imamuka Abdul Qadir. Ditinggal ku Aisyah. Cek malaikatnya. Abdul Qadir berteriak, "Ya Abdul Qadir." Terus we kitu Abdul Qadir. Datang pan. Makanya kenapa? Yaman yablughu li muridihi indal istighosah walau kana fi masyriqil parsuka dan seterusnya dan baca itu. Ngagero itu abah gitu itu. Rek malaikat periksa siksa ku Aisyah. Abah murid aing eta teh cek abah teh bebas eta teh. Eta boga guru mursyid teh pauntungna teh. Ngan kare ulah salah gunakeun. Hari kitu ngarek sare we saya mau amaliyah. Salah deui wae atuh kitu mah. Magrib ka isya kudu amaliyah. Da abah aya kejemar rek sare we saya magrib ka isya ge ah. Ulah kitu. Ya, jangan istidlal. Istidlal itu menyalahgunakan dalil. Wah kejemar amaliyah rek sare we saya mah da aya kejemar. Da apa ge nya ka saya mah teu meunang kitu. Tetep aya upaya. Ya ikhtiar. Kan Abah menyampaikan tidak akan tertinggal, tidak akan terkejar, tapi tidak akan ada yang tertinggal. Masih napi eta teh isbatna apa? Bagi yang mau. Aya nu kadaek, kajeting bari nunutan lumayan memasan, keur dikinutan. Lumayan dari berjamaah mah. Ketulungan keneh. Keteh hudang-hudang teh. Ya Latif pengalaman nangis versi Latif teh. Tibra keur dikir eta aduh. Tapi lumayan berjamaah mah teh. Ya. Ta eta Pak bersyukurnya punya guru mursyid teh. Aduh masyaallah Pak. Ulah pisah deui, jangan pisah lagi. Jaga hati kalbu beliau. Gigit erat sunah-sunahnya. Diimetan sunah-sunah teh, diimetan ku urang teh. Ya. Hal-hal yang terkecil pun diimetan, insyaallah. Ya. Jadi bersyukur. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimahu man hafidha lisanahu wa arafa zamanahu. Dua tah. Allah menyayangi orang yang mampu menjaga lisan dan orang yang mengenal imam zamannya. Saya bertanya kepada semuanya, siapa imam zaman Anda sekalian? Sing tarik yang keras. Jangan ragu. Sampaikan kepada umat. Saya sudah punya dan ketemu imam zaman saat ini. Siapa? Abah Aos. Bagi saya Abah Aos adalah imam zaman saya. Gitu murid. Gagah murid gitu mah. Tanya, saya imam zaman mana? Loba petot kawani. Kudu gagah jadi murid teh. Kudu bangga jadi murid. Sama guru mursyid, apa saya mursyid? Udah gagah. Wajib hukumna nyebut bapak wajib. Ila hadrati sumailah titik. Oh dina hate nyebutna. Wah petot eta mah. Nah. Dina hate we penting mah sumailah semua kara wa sepuh wa anom titik. Ya, titik atau mursyid titik eta mah. Ya mursyid titik. Wajib hukumnya murid menyebut gurunya, ya. Wajib hukumnya menyebut siapa guru mursyid Anda? Abah Aos. Siapa imam zaman Anda? Abah Aos. Wajib, jangan malu, harus berani. Ya. Sudah. Kemudian yang ketiga, wastaqamah tariqatuhu, orang yang istiqomah pada thariqahnya. Dipikanya aku Allah, Pak. Ari istiqomah teh Pak ngeureuyeun nik. Ya. Bari ulah Pak sanajan tun gitu. Kajenting tun ulah eureun we manakiban lumayan tuluh tuh di manakiban mah ka bawa. Ngan ulah satek kana manakiban niat sa ulah niat sare mah. Ya. Niat sare mah beda urusanana. Manakiban tapi lamun keur manakiban bakat ku enak enakeun Allahumma hdina tariqal mustaqim. Tawajuh niat tapi teu naon gitu mah. Ya, da lain niat sa. Eta mah bonus. Ya, alhamdulillah. Sing istiqomahnya Pak nya diimetan.
terang diimetan. Jangan ada yang tersisa dari sunnah mursyid. Ya, beda doi di lamotan mah. Beda doi di lamotan mah. Di imetan mah, imet leunceut teh hal-hal terkecil. Sebagai contoh, sunnah pangarsa abahna. Sunnah pangarsa abah. Setiap masuk kamar mandi, keluar kamar mandi harus sudah berwu. Sunnah abah eta teh. Nah, eta hal-hal terkecil. Naon deui? Hal-hal terkecil. Motong kuku. Motong kuku, Bu. Motong kuku dari yang mana pertama? Halo. Nu mana? Jempol. Cinggir, heukeun bae sok nu mana. Apal teu? Henteu, bejaan tong. Sunnah Pak apalkeun. Mimiti saya malah dari bangsa abah ketika di apartemen Newton bah. Mimiti nu kudu diteuk-teuk teh curug sabab ieu mah loba tunyak-tunjuk ka batur tah mama tah. Ieu heula teuk-teuk tah. Curug katuhu. Ti curug terus ka mana? Cinggir. Terus mamanis, jajangkung, jempol. Pindah ke kenca. Cinggir, manis, tengah, curug. Apal teh? Sunnah pangarsa eta teh. Hal-hal terkecil. Masuk rumah selalu kaki kanan. Keluar rumah harus selalu kaki kiri. Pakai baju kanan. Nyisiran kanan. Diparas rambut kanan. Ka kanan engke mamenta ka tukang cukur teh ulah main begitu ulah. Kang, belakan heula nya. Saya mah begitu, Pak. Sejak mendengar cenah, kunaon Pak belakan heula ngalah barokah. Oh, mohon atuh. Nurut tukang cukur ge, urang nu bayar nah teuing. Mun teu bayar citik wae bayar. Urang nu bayar naon ngalah barokah, Pak. Sunah diparas rambut kanan dulu, minta kanan heula. Berkah insyaallah. Buka sepatu, buka celana, buka baju, buka jas kiri dulu. Setiap membuka harus kiri, pakai kanan. Nyisiran kanan. Ya. Semua hal itu dipraktekkan. Kita sunnah di pangarsa. Ya. Insya diimutan we nya sedikit-sedikit. Ai keur kieu sok paroho bah nu aralita teh bah. Nu aralita sok poho keur kieu mah tapi geus praktek oh ieu teh sunnah abah sunnah. Makan. Ulah sok disesa-sesa. Ningali sabab kasihna rasa jauh ti Karawang beuteung lapar. Ningali sangu ngiduk sahabakna begitu dahar. Aduh lada teuing golerkeun we. Teu baleg tah. Makan mesti habis. Kalau kata pangarsa begini, ditempel di meja makan sok dibaca tuh. Barokah makan itu ada pada sisa. Termasuk umur kita. Ti pangarsa apa kata? Barokah makan itu ada pada sisa. Nah, mata ulah disesa-sesa lamun makan teh. Ya. Makan saukuran we. Saya mah dulu waktu abah saya masih ikut tahun 2008. Kata abah, mending kajeun teuing nambah daripada nyesa mah. Sok nambah we mending oge daripada nyesa mah. Ya, mbad. Oke. Ya, mending nambah ulah nyesa makannya. Alhamdulillah. Sudah. Jadi 3 golongan orang ini Allah sayangi. 1, yang bisa menjaga lisan dari hal-hal yang tidak manfaat, apalagi yang merugikan orang lain, juga diri sendiri. 2, yang mengenal imam zamannya. 3, yang istiqomah dalam thariqahnya. Ini akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.